Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman, selain saya membuat video-video seperti ini, selain tujuannya itu untuk memotivasi, saya juga ingin memberikan semangat, untuk memberikan arahan, untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan di hati teman-teman semua yang saat ini masih selalu merasakan sensasi tidak nyaman di tubuh teman-teman, di perasaan teman-teman yang saat ini masih terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini masih menonton, yang saat ini masih menyaksikan video ini, bisa tonton videonya dengan tenang, bisa tonton videonya itu dengan nyaman, supaya teman-teman itu bisa paham dengan isi pembahasan yang saya bahas kali ini ya teman-teman ya. Nah, untuk pembahasan yang saya bahas kali ini adalah tentang vitamin ya teman-teman ya. Karena banyak juga teman-teman yang nanya, "Mas, bahas tentang vitamin." Nah, jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang vitamin. Nah, oke teman-teman, yang teman-teman yang saat ini mungkin baru menemukan video ini, mungkin teman-teman bisa juga bantu subscribe-nya ya teman-teman ya. Karena supaya channel saya ini bisa lebih berkembang lagi, dan ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman di luar sana yang termotivasi ya teman-teman ya, yang mungkin sudah mulai tidak semangat lagi, tidak sudah merasakan lelah dengan gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, itu kembali semangat lagi, kembali bangkit lagi untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi buat teman-teman juga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini adalah masalah vitamin ya teman-teman ya. Vitamin apa saja yang saya konsumsi, herbal apa saja yang saya konsumsi, dan apa hubungannya herbal atau vitamin dengan penyembuhan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman ya, untuk vitamin yang saya konsumsi, saya juga dulu mengkonsumsi vitamin-vitamin, dan saya mengkonsumsi apa saja vitaminnya. Yang saya konsumsi adalah, yang pertama adalah vitamin B kompleks, saya konsumsi vitamin D3K2, vitamin kalsium, magnesium, dan zinc juga saya konsumsi. Terus kemudian vitamin omega 3. Nah, itu 4 itu yang saya selalu konsumsi ya teman-teman ya. Karena kenapa saya itu mengkonsumsi vitamin itu, karena saya sudah riset diri saya sendiri juga ya teman-teman ya. Saya sudah meneliti kebutuhan tubuh saya juga ya teman-teman ya. Nah, yang saya butuhkan ketika saya sedang parah-parahnya sampai saya sekarang, itu yang saya butuhkan adalah 4 vitamin itu ya teman-teman ya. Vitamin B kompleks, vitamin D3K2, kalmak, zinc, kalsium, magnesium, dan zinc itu sudah jadi satu ya teman-teman ya. Terus kemudian vitamin omega 3. Nah, itu teman-teman ya. Kenapa saya juga mengkonsumsi vitamin-vitamin itu juga, karena saya sudah membuktikannya juga, dan saya sudah meriset yang saya butuhkan di tubuh saya, tujuannya vitamin itu di tubuh saya itu buat apa saja, itu sudah saya cari tahu dulu ya teman-teman ya. Makanya saya membeli vitamin 4 itu ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk herbal apa saja yang saya konsumsi, mohon maaf ya teman-teman ya, untuk beberapa herbal saya juga sudah mengkonsumsi, semua juga sudah saya konsumsi ya teman-teman ya. Ada beberapa, dan ada herbal yang saya beli dari herbal yang sudah dijual sama orang, dan ada juga saya bikin sendiri atau herbal tradisional ya teman-teman ya. Nah, itu tapi kembali lagi di garis bawahi ya teman-teman ya, untuk herbal, untuk vitamin itu bukan hal utama yang menyembuhkan, itu bukan ya teman-teman ya. Yang menyembuhkan adalah kembali lagi ke pola hidup kita ya teman-teman ya. Melakukan pola hidup kita yang baik dengan disiplin, itulah yang akan menyembuhkan kita. Untuk vitamin dan herbal itu menurut pengalaman saya hanya untuk mendukung atau membantu kita dalam menguatkan tubuh kita ya teman-teman ya. Seperti kayak misalnya kita itu ingin perjalanannya itu jauh ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang dari Aceh mau ke Merauke, itu perjalanannya harus menggunakan kendaraan yang
cepat gitu misalkan ya teman-teman ya, itu harus dengan ya tadi dengan pesawat, nggak bisa kita dengan jalan kaki, pasti lama sekali ya teman-teman ya. Nah itulah hubungannya seperti itu. Jadi vitamin itu tadi hanya untuk menunjang kita supaya kita itu kebutuhan tubuhnya itu terpenuhi dan kita itu bisa berpikir dengan jernih. Ketika kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa melakukan kehidupan sehari-hari itu dengan jernih juga, dengan bagus juga, dengan baik juga, dan akhirnya kita juga bisa ke arah kesembuhan itu tadi. Karena untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, selain kita memenuhi gizinya, kita juga harus melatihnya ya teman-teman ya. Kita itu harus melatih tubuh kita itu seperti saat dulu kita itu belum terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah jadi apakah saya sekarang itu masih mengkonsumsi vitamin? Nah, di sini saya jelaskan juga ya, teman-teman ya. Jadi perbedaannya gini, teman-teman. Saya dulu mengkonsumsi vitamin ketika saya sedang parah-parahnya. Saya juga sekarang mengkonsumsi vitamin, tapi vitaminnya berbeda ya, teman-teman ya. Jadi gini penjelasannya, teman-teman. Untuk teman-teman ini supaya paham. Kenapa saya dulu itu ketika saya sedang parah-parahnya saya mengkonsumsi vitamin atau beli vitamin kaplet yang siap saji. Kenapa? Karena gini teman-teman, ketika saya sedang parah-parahnya, sedang terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih, saya itu mengalami kecemasan ya. Terus kemudian sensasinya nggak nyaman. Lalu saya juga paham bahwa banyak makanan pantangan yang harus saya hindari. Padahal di makanan tersebut itu banyak mengandung vitamin. Seperti contohnya gini teman-teman. Seperti contohnya pisang, terus kemudian mangga, terus kemudian sayur kol, terus kemudian durian, apalagi ya untuk makanan yang mengandung vitamin, terus kacang. Itu semua makanan-makanan tersebut itu mengandung vitamin-vitamin yang banyak, mengandung vitamin-vitamin yang tinggi. Tetapi karena saya dulu itu masih banyak pantangan yang saya makan, yang harusnya saya makan, tapi itu menimbulkan sensasi, akhirnya tidak saya makan. Tetapi saya membutuhkan kandungan-kandungan vitamin tersebut. Bagaimana cara saya mengakalinya? Ya cara saya mengakalinya dengan membeli vitamin tersebut ya teman-teman ya, kandungan-kandungan vitamin tersebutnya. Misalkan saya harus makan pisang karena di pisang itu banyak mengandung kalsium yang bagus untuk otot supaya klep esofagus kita supaya kendur, supaya kita bisa gampang sendawa. Dibutuhkanlah namanya magnesium. Terdapat dari mana magnesium itu? Terdapat dari pisang. Harusnya saya makan pisang itu supaya kebutuhan tubuh saya itu terpenuhi, supaya buat otot-otot saya kendor, supaya saya nggak gampang stres. Saya itu harusnya makan pisang itu tadi karena saya mau ngambil vitaminnya. Tapi kan saya masih pantangan itu sama yang namanya pisang. Akhirnya saya membeli vitamin magnesiumnya saja. Nah jadi untuk vitamin-vitamin yang lain pun saya seperti itu. Nah jadi teman-teman pahami ke situ juga ya teman-teman ya. Tetapi kalau untuk sekarang, karena saya itu sudah banyak yang saya makan, makanan pantangan sudah saya makan semua, akhirnya sekarang saya berpindah ke vitamin yang saya ambil langsung dari sumbernya. Ya seperti dari itu tadi. Dulu saya makan pisang menimbulkan sensasi, tapi di pisang itu banyak vitaminnya, tapi saya dulu nggak bisa makan pisang. Tapi sekarang saya bisa makan pisang. Akhirnya sekarang saya makan pisang karena di pisang itu selain ada magnesiumnya, ada kaliumnya juga. Nah jadi seperti itu. Jadi sekarang saya itu mengkonsumsi vitamin, masih tetap mengkonsumsi vitamin, tetapi langsung dari sumbernya. Entah itu pisang, entah itu lauk pauk, semuanya. Pokoknya teman-teman sudah memahami kesitulah intinya ya teman-teman ya. Nah jadi itu untuk masalah vitamin. Terus kemudian untuk masalah herbal. Kalau masalah herbal ini teman-teman ya, badan saya ini sudah saya jadikan uji coba. Saya sudah jadikan penelitian ya teman-teman ya. Jadi apa saja itu sudah masuk ke tubuh saya. Yang katanya orang itu konsumsi ini biar asam lambungnya membaik, konsumsi itu, herbal ini, herbal itu, makan ini, makan itu, sudah saya coba semua ya teman-teman ya. Tetap kembali lagi yang menyembuhkan itu bukan dari herbal itu ya teman-teman ya. Yang menyembuhkan adalah dari pola hidup kita kembali lagi. Jadi gini teman-teman ya, kita itu terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu terjadi karena pola hidup kita dulu berantakan, semrawut, ngawur, amburadul. Nah jadi
Ya kita makanya terkena gangguan seperti ini ya teman-teman ya, akhirnya karena kita melakukan pola hidup yang amburadul. Nah, kalau kita ingin menyembuhkannya pun harus kita lakukan pola hidup yang sebaliknya ya teman-teman ya, menjaga pola hidup dengan baik. Yang paling terutama itu adalah dengan disiplin. Nah, jadi terjadinya gangguan ini karena kita melakukan pola hidup dulunya itu berantakan. Makanya kalau kita mau sembuh ya harus menjalankan pola hidup yang baik-baik ya teman-teman ya, yang bagus, yaitu pola 3P-nya ya teman-teman ya. Pola 3P-nya, pola makan, pola pikir, dan pola hidupnya ya teman-teman ya, bukan dari herbal-herbalnya itu ya teman-teman ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Herbal atau vitamin itu hanya untuk membantu kita, menuju kita menjalani kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Sekarang gini teman-teman, kita ini kena asam lambung ya, banyak sekali pantangan yang kita makan, terus kemudian kita mau bergerak itu kan butuh gizi, butuh energi. Energi itu kan kita dapatkan dari gizi. Gizi itu kan terdapat dari vitamin-vitamin itu tadi ya teman-teman ya. Itulah yang dimaksud dengan gizi. Kita butuh sehari-hari buat mikir, buat berkedip, buat bicara, buat bernapas, buat detak jantung, buat menggerakkan tubuh kita, buat numbuh rambut. Itu juga perlunya kan sama gizi, sama energi ya teman-teman ya, sama vitamin. Tapi kan kita butuh semua itu ya teman-teman ya. Nah, vitamin-vitamin itu adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kita kan masih banyak pantangan yang kita pantang ya, makanan yang kita pantang. Akhirnya kita bantu dengan minum suplemen tadi. Nah, itulah tujuan saya itu seperti itu untuk masalah vitamin. Jadi kalau teman-teman itu mau membeli vitamin untuk yang punya rezeki ya silahkan. Tapi kalau buat teman-teman yang belum bisa membeli vitamin, ya pakai yang normal-normal aja atau yang dari sumbernya saja langsung ya teman-temannya. Jadi menurut pengalaman saya juga dulu seperti itu ya teman-teman. Ketika saya dulu sedang parah-parahnya, saya juga pernah sampai nggak bisa kebeli vitamin juga pernah, tapi saya mengkonsumsi vitamin langsung dari sumbernya. Walaupun timbul sensasi, saya tahan ya teman-teman ya, kumat lagi. Tapi ketika ada orang yang memberikan rezeki gitu ya, dapat rezeki kitanya ya, terus saya luangkan untuk beli vitamin nih buat kebutuhan tubuh saya nih, supaya saya itu bisa menjalani hari-hari. Apalagi saya itu kepala rumah tangga ya teman-teman ya, sudah kepala rumah tangga, ingin menafkahi keluarga, malah terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Sangat terpuruk sekali dan rasanya nggak nyaman sekali. Makanya saya ingin membangkitkan semangat teman-teman semua di sini supaya bangkit, lihat keluarga kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini, jangan takut, jangan resah untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Pasti bisa membaik ya teman-teman, bisa sembuh total ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah pengalaman saya tentang vitamin ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau membeli vitamin juga harus berhati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya rezeki pengen beli vitaminnya ya, harus teliti. Beli vitaminnya harus teliti, harus cerewet juga, harus super teliti juga, karena itu berhubungan dengan apa yang mau kita makan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati dari izin edarnya, teman-teman harus cari tahu. Terus kemudian kegunaannya untuk apa harus jelas ya teman-teman ya. Terus kemudian efek di tubuhnya teman-teman harus riset dulu, harus cari tahu dulu beritanya ya teman-teman ya. Lihat juga kadar luasannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya penjelasan saya tentang vitamin. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, mudah-mudahan yang saat ini teman-teman ini masih menyaksikan, saya doakan supaya teman-teman itu cepat membaik, cepat diberikan pemahaman ya teman-teman ya. Teman-teman juga semoga cepat diberikan kesembuhan dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Tidak memandang suku, tidak memandang umur, tidak memandang agama, tidak memandang ras, pokoknya ya teman-teman ya. Semuanya kita berdoa sama-sama supaya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini cepat berlalu. Saya doakan seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mendoakan doakan saya juga supaya saya selalu sehat selalu, supaya bisa selalu memotivasi teman-teman semua, teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada kata-kata dari saya yang salah, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.